Nama saya M. Rafli Zain Sregar. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi Murni. Di sini saya akan membahas mengenai metabolisme. Dosen pengampu saya Ibu Sukria MSc. Untuk memanfaat waktu, saya akan membahas mengenai metabolisme. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri 3 bahasa. Meta adalah diantara, morfo adalah bentuk, dan oosis adalah bagian dari. Jadi metamorfosis adalah suatu perubahan bentuk untuk selama perkembangan osteoembrionik. Kemudian hewan yang mengalami metamorfosis cukup banyak. Di antaranya adalah katak, kupu-kupu, dan serangga. Kemudian metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan suatu perubahan penampilan fisik atau disebut diferensiasi sel secara radikal sangat berbeda. Metamorfosis pada umumnya terjadi pada fase yang sangat berbeda, seperti dimulai dari telur, larva, ataupun nipa. Terkadang juga sering melewati pupa dan berakhir menjadi imago atau dewasa. Selanjutnya memasuki fase larva. Larva adalah suatu bentuk hewan yang mudah berkembang melalui metamorfosis. Fase larva sering juga terjadi pada metamorfosis serangga dan amfibi. Bentuk larva akan berbeda ketika sudah berubah bentuk menjadi dewasa. Yang pertama itu terjadi pada ulat yang akan berubah menjadi kupu-kupu. Larva ini memiliki organ khusus yang tidak dimiliki saat berbentuk dewasa, dan juga larva tidak memiliki organ tubuh tertentu ketika sudah menjadi. Akan tetapi ukurannya jauh lebih kecil dan terdapat beberapa bagian organ yang belum tumbuh. Biasanya nimfa pada metamorfosis akan mengalami peristiwa yang disebut juga dengan molting atau pergantian kulit. Dan setiap mengalami molting, hewan tersebut akan lebih terlihat dengan hewan yang sudah dewasa. Yang ketiga adalah proses pupa. Pupa adalah suatu tahapan di mana jaringan larva mengalami pembelahan dan diferensiasi sel-sel yang sebelumnya tidak aktif. Pada tahapan larva, nantinya akan terjadi sebuah pertumbuhan organ tubuh yang baru. Pupa biasanya disebut juga dengan tahap kepompong. Pada tahap metamorfosis dan setelah melewati tahap pupa, hewan akan berubah menjadi imago atau hewan dewasa. Tahap pupa hanya bisa didapat pada hewan ataupun serangga yang hanya memiliki metamorfosis sempurna. Misalnya yang terjadi pada hewan kupu-kupu. Kemudian ada jenis-jenis metamorfosis. Beberapa serangga yang mengalami suatu proses metamorfosis yang biasanya disertai dengan suatu perubahan habitat atau kelakuan. Ada 2 macam metamorfosis utama pada serangga, yaitu hemimetabolisme dan holometabolisme, dan biasanya disebut dengan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi metamorfosis sempurna merupakan suatu metamorfosis yang melewati tahapan-tahapan mulai dari telur, larva,
pupa, dan imago atau dewasa. Contoh metamorfosis sempurna yaitu yang terjadi pada katak, nyamuk, dan kupu-kupu. Adapun tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada metamorfosis sempurna diantaranya yang pertama, fase telur. Hewan betina meletakkan telur-telurnya di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan calon anaknya. Misalnya seperti pada kupu-kupu, meletakkan telurnya pada permukaan daun. Hal ini karena larva hewan muda adalah hewan pemakan tumbuhan. Pada fase telur ini, embrio hasil fertilisasi seluler dan sel sperma akan terus-menerus mengalami pembelahan membentuk organ-organ yang sampai pada waktu tertentu, tergantung pada spesiesnya. Telur-telur nyamuk ini memiliki struktur yang ringan dan rapat seperti sebuah rakit. Induk-induk nyamuk juga meletakkan telur-telurnya di permukaan air yang tenang. Hal ini karena larva nyamuk akan terus menghabiskan kehidupan di dalam air. Setelah waktu yang ditentukan, telur-telur ini akan menetas dan akan terjadi nyamuk muda. Kemudian yang kedua adalah fase larva. Pada fase larva atau hewan muda yang aktif makan, induk betina juga akan meletakkan telur-telur di tempat yang sesuai dengan makanannya. Contohnya seperti ular yang pada larva dari kupu-kupu mampu menghabiskan dedaunan di mana ia berada atau hinggap. Larva hewan yang sudah memiliki ekoskeleton atau rangka luar, seperti pada serangga yang mengalami pergantian kulit atau ekdisi atau molting. Hal ini juga karena ukuran tubuhnya yang makin membesar, sehingga dibutuhkan suatu ekskeleton yang baru untuk ukuran tubuhnya yang membesar. Pergantian kulit ini dapat terjadi sampai beberapa kali dan pada waktu yang ditentukan. Larva akan berhenti makan dan akan memasuki fase bentuknya, yaitu menjadi pupa. Perubahan ini dapat dikontrol oleh hormonal di dalam tubuh larva. Kemudian ia memasuki fase pupa. Fase pupa atau disebut kepompong adalah fase transisi. Tubuh kepompong dilindungi dengan kerangka luar yang keras. Yang ketiga, memasuki fase pupa. Fase pupa atau kepompong adalah fase transisi. Tubuh kepompong dilindungi dengan kerangka luar yang keras. Kerangka luar yang keras disebut juga dengan kokon. Pada fase ini sebagian besar serangga berada di dalam kondisi inaktif atau makan. Di balik kokon tubuh pupa sangat lebih aktif melakukan metabolisme pembentukan organ-organ dan bentuk hewan dewasanya. Kebutuhan akan energi yang diperoleh dari simpanan cadangan makanan di dalam tubuh larva atau pada fase larva sangat lebih aktif makan, dan sebagian makanannya akan disimpan untuk fase pupa. Adapun tahapan-tahapan dari hemimetabolisme yaitu telur. Seperti pada umumnya, seekor serangga akan memiliki telur
itu akan diletakkan di tempat yang sesuai dan aman untuk perkembangan embrio. Embrio-embrio yang dilindungi dengan struktur telur yang bercangkang zat kitin sampai pada waktu yang ditentukan telur akan menetas menjadi nimfa. Kemudian yang kedua yaitu ada nimfa. Perbedaan dengan kelompok homometabolisme, hemimetabolisme langsung memiliki beberapa bentuk hewan yang sesungguhnya. Nimfa yang ukurannya lebih kecil, nimfa akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan untuk kematangan organ reproduksinya. Nimfa juga akan mengalami ekdisi untuk mengganti kerangka luar tubuhnya akibat pertumbuhan yang ukuran tubuhnya semakin membesar. Kemudian itu ada namanya imago. Imago juga memiliki kematangan reproduksi dan siap perkawinan. Siklus ini akan kembali terulang. Metamorfosis pada serangga dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, ametabola. Ametabola adalah anggota serangga yang tidak mengalami metamorfosis, yaitu seperti kutu-kutu. Setelah telur menetas, serangga akan menjadi hewan kecil, kemudian berkembang menjadi dewasa dan tidak mengalami perubahan bentuk, hanya terjadi perubahan ukuran. Baiklah, saya akan memberikan contoh pada metamorfosis sempurna, yaitu telur akan menetas menjadi larva. Larva tidak memiliki sayap dan tanda-tanda sayap juga yang belum ada. Tidak berupa larva serangga, ini sangat aktif akan makan. Larva kemudian akan mengalami perubahan bentuk yang berubah menjadi kepompong. Larva ada yang langsung buat pupa, tapi ada juga yang lebih dulu membuat pelindungannya dari daun yang dilipat, tanah atau pasir yang halus. Tempat perlindungan di sekeliling pupa disebut juga dengan kepompong atau kokot. Pada tahap ini pupa serangga tidak aktif makan, walaupun suatu proses metabolisme tetap berlangsung. Setelah melewati tahap ini, pupa serangga akan menjadi dewasa atau imago. Hemimetabolisme ialah suatu kelompok serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hemimetabolisme yang tak sempurna contohnya ialah belalang, laron, dan capung. Serangga ini juga mengalami 3 tahap perkembangan, yaitu telur, larva atau nimfa, dan imago. Jadi tidak melalui pupa atau kepompong. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai holometabolisme. Apa itu holometabolisme? Holometabolisme ialah suatu kelompok serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Misalnya kupu-kupu, lalat, dan nyamuk. Serangga ini akan mengalami 4 tahapan perkembangbiakan yang sempurna. Yang pertama itu telur, kedua larva, ketiga pupa atau kepompong, dan keempat ialah imago. Baiklah, saya akan memberikan contoh dari metamorfosis sempurna. Contohnya ialah telur akan menetas menjadi larva. Larva itu tidak memiliki sayap
dan tanda-tanda sayap juga belum ada. Ketidakberupaan larva serangga ini sangat aktif. Akan ada juga larva yang memiliki atau mengalami perubahan bentuk menjadi kepompong. Larva ada yang langsung berubah menjadi pupa, tetapi ada juga yang lebih dulu membuat perlindungannya dari daun. Yang kedua, contoh metamorfosis tidak sempurna, yaitu pada telur akan menetas menjadi belalang muda atau dapat disebut dengan nimfa. Lalu, nimfa akan terus tumbuh dan bagian pada belalang belum mengalami pertumbuhan. Misalnya seperti sayap akan tumbuh sehingga menjadi imago atau belalang dewasa, atau singkatnya seperti telur larva belalang dewasa. Semua makhluk hidup juga mempunyai ciri-ciri tumbuh dan berkembang. Tubuh adalah bertambahnya ukuran tubuh baik panjang atau tinggi maupun beratnya. Makhluk hidup yang akan mengalami pertumbuhan ukuran tubuhnya tidak bisa kembali ke ukuran semula. Jadi, pertumbuhan ini bersifat inversible. Perkembangan makhluk hidup merupakan suatu proses menuju kedewasaan atau mematangkan seluruh organ tubuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai metamorfosis. Apabila ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.